Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur tak lupa kita ucapkan atas berkat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk kembali berkumpul pada sore hari ini agar bisa mempresentasikan hasil dari presentasi kelompok kami. Salawat dan salam kita rangkaikan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa yang terhormat Bapak Rahmat Eka Putra. Pada kesempatan kali ini kita ingin mempresentasikan hasil dari riset konsumen kelompok kami. Di sini kami beranggotakan kelompok yaitu saya sendiri Haris Ikhwan dengan NIM 2100512039. Selanjutnya Adi Wahyudi dengan NIM 2100512055 dan Wanda Gayatri dengan NIM 2100512025 dan Zaki Adriansyah dengan NIM 2100512065 dan Sylvia Intania dengan NIM 2100512009 dan Aldi Putra Mares dengan NIM 2005-12023. Selanjutnya Afdal Al-Farizi dengan NIM 2100512061. Selanjutnya pada presentasi ini kami memilih usaha yaitu Otokopi yang menjadi riset kami. Otokopi ini merupakan sebuah kafe yang cukup terkenal di kalangan mahasiswa UNAN karena kafe ini terletak di tempat yang strategis dan telah berhasil membuka 2 cabang. Yang pertama cabangnya itu tampak jelas di tepi jalan di sekitaran jalan menuju kampus UNAN. Dan yang cabang kedua kampus Sendik yang juga bisa diakses ketika kali ini kita membahas tentang Otokopi 2 yang yang merupakan cabang kedua dari Otokopi. Selanjutnya yaitu kita mendapatkan beberapa rumusan masalah yang kita peroleh dari survei, yaitu mengapa Otokopi 2 ini cenderung lebih ramai dari Otokopi 1 dan apa sih faktor yang menyebabkan Otokopi 2 ini menjadi lebih ramai dari 1. Slide selanjutnya Adi. Kita masuk pada tujuan yang akan disampaikan oleh saudara Aldi Mares. Baiklah, tujuan untuk mengetahui apa yang menyebabkan coffee shop Otokopi 2 lebih banyak pengunjung, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan Otokopi 2 banyak pengunjung. Selanjutnya manfaat pertama dapat mengetahui penyebab coffee shop Otokopi 2 banyak pengunjung. Kedua, untuk mengetahui strategi penjualan yang dilakukan coffee shop Otokopi 2 agar tetap banyak pengunjungnya. Terima kasih kepada saudara Aldi Mares. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran Otokopi yang akan disampaikan oleh Adi Wahyudi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bauran pemasaran dari Otokopi. Yang pertama yaitu produk. Produk dari Otokopi itu unik. Campuran kopi yang didesain sedemikian rupa sehingga mengeluarkan cita rasa yang membuat peminumnya ingin mencoba lagi. The best offer. Otokopi juga menyediakan aneka makanan ringan sebagai menu pendamping dari kopi. Yang kedua yaitu harga. Menu variatif dengan cita rasa yang unik tapi dengan harga terjangkau, terutama untuk kalangan muda, mahasiswa yang merupakan target utama dari pasar Otokopi tersebut. Bisa dilihat harga yang disepakati dan harga kompetisi dan harga premiumnya. Dan selanjutnya place tempat. Lokasi yang strategis terletak di Jalan DR Muhammad Hatta, Kelurahan nomor 18
PS Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, tepatnya di kawasan kampus UNAN, dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat setiap tahunnya, membuat kemungkinan peningkatan pelanggan dari Otokopi tersebut. Selanjutnya yaitu promosi. Strategi promosi yang dilakukan Otokopi yaitu melalui iklan, promosi penjualan, dan direct marketing. Dalam periklanan, Otokopi lebih berfokus kepada promosi melalui Instagram dan TikToknya yaitu Otokopi. Mengingat Instagram dan TikTok ini mudah dijangkau oleh semua kalangan, terutama di kalangan muda. Dan bauran pemasaran selanjutnya yaitu physical evidence. Dalam hal ini, Otokopi menyediakan fasilitas tambahan seperti buku bacaan yang bisa dipinjam oleh konsumen untuk sambil menikmati kopinya. Ada hotspot area atau wifi, lokasi yang mempunyai suasana nyaman, yang memiliki tempat indoor dan outdoor, yang memiliki suasana yang estetik, dan layanan konsumen yang prima, dan ada juga live musik. Dan bauran pemasaran selanjutnya yaitu people. Karyawan di Otokopi dituntut memiliki kompetensi di bidangnya. Otokopi melakukan rekrutmen karyawan khusus barista dengan pengalaman minimal 1 tahun agar dapat melakukan pembuatan kopi sesuai standar di Otokopi. Yang terakhir yaitu proses. Pengantaran pesanan di Otokopi harus sesuai dengan yang sudah ditentukan agar pelanggan tidak menunggu terlalu lama, yaitu kurang lebih 10 menit untuk minuman dan 15 menit untuk makanan. Baiklah, itu presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Adi Wahyudi. Mungkin Adi bisa bantu untuk slide selanjutnya. Selanjutnya segmentasi pasar Otokopi yang akan disampaikan oleh saudari Sylvia Intania. Kepada Sylvia dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Sylvia Intania, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pada perusahaan Otokopi, di mana segmentasi demografis yang pertama, dengan menu yang ditawarkan di kafe Otokopi ini, mereka tidak hanya menawarkan minuman saja, namun juga menawarkan makanan, serta secara demografis membagi kelompok tingkat pendapatan pada Otokopi ini, di mana pekerjaan dan agama dan lain-lain, Otokopi bisa menempatkan di hati para konsumen tersendiri. Dari segi agama, misalnya dinikmati dan dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan usia. Produk minuman yang dijual di coffee shop Otokopi ini tidak hanya dapat diminum oleh kalangan anak muda saja, namun juga dari kalangan remaja, bapak-bapak, seperti itu. Karena makanan dan minuman yang disediakan ini juga cocok oleh kalangan dewasa, jika dilihat dari usia konsumennya. Selanjutnya yang kedua ada berdasarkan jenis kelamin. Pemasaran pada coffee shop Otokopi ini tidak difokuskan untuk laki-laki saja, namun juga dibuat perempuan. Minuman yang ada di Otokopi tidak hanya variasi kopi saja, juga ada varian milkshake, soda, dan yang lainnya. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan pendapatan dan pendidikan. Harga kopi dan minuman lain seperti milkshake di Otokopi ini tergolong lebih murah, sehingga dapat dibeli oleh siapa saja yang menginginkannya. Minuman ini juga ditujukan untuk semua kalangan, terutama anak muda dan mahasiswa. Mahasiswa yang menyukai minuman kopi dikarenakan rasanya yang enak serta harganya yang terjangkau. Selanjutnya yang kedua ada targeting Otokopi. Targeting pada Otokopi ini tentu kalangan mahasiswa karena tempatnya yang berada di sekitaran kampus dapat mempermudah mahasiswa yang mau rapat, berkumpul, serta membuat tugas. Yang ketiga ada positioning. Otokopi sebagai salah satu kafe yang banyak disukai oleh orang-orang yang berada di Padang, serta bergerak di bidang industri minuman,
dalam memajukan suatu daerah dan memperkenalkan minuman kopi dari berbagai varian rasa. Namun tidak ketinggalan dengan adanya kopi di luar sana yang terkenal. Perusahaan Otokopi juga selalu memberikan variasi menu madun terbarunya untuk konsumennya. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sylvia. Selanjutnya yaitu kita membahas pada pengumpulan data melalui wawancara yang telah kita lakukan. Slide ini akan disampaikan oleh saudara Zaki. Kepada Zaki dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Haris. Untuk pengumpulan data melalui wawancara, 1. Apa alasan Anda memilih coffee shop atau kopi? 2. Dari mana Anda mengetahui coffee shop atau kopi? 3. Bagaimana pelayanan di coffee shop atau kopi? 4. Bagaimana harga yang ditawarkan coffee shop atau kopi ini? 5. Bagaimana pengalaman Anda belanja di coffee shop atau kopi? 6. Apa yang menarik menurut Anda di coffee shop atau kopi? Sekian, Haris. Terima kasih Zaki. Selanjutnya yaitu hasil pengumpulan data wawancara yang akan disampaikan oleh Wanda Gayatri. Kepada Wanda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Haris sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengumpulan data yang telah kami lakukan dengan wawancara di Otokopi. Untuk wawancara pertama bernama Wery. Hasil wawancaranya yaitu alasan responden memilih Otokopi yaitu karena memiliki tempat yang luas dan memiliki 2 pilihan opsi untuk duduk yaitu outdoor dan indoor. Selain memiliki tempat yang luas, Otokopi juga memiliki menu yang lengkap dan beragam. Otokopi selain memiliki tempat yang nyaman juga memiliki pelayanan yang ramah. Harga menu di Otokopi ini juga termasuk murah dan sesuai dengan kantong pelajar. Ide utamanya, lokasi tempatnya luas, adanya indoor dan outdoor, pelayanan ramah dan nyaman, harganya murah. Untuk responden yang kedua bernama Caca. Alasan responden memilih Otokopi yaitu karena memiliki menu yang enak untuk dinikmati dan memiliki harga yang terjangkau. Responden mulai mengetahui Otokopi dari rekomendasi teman-teman kampus. Otokopi selain memiliki tempat yang nyaman, juga memiliki pelayanan yang baik dan ramah. Harga menu di Otokopi ini juga termasuk terjangkau dan sesuai dengan kantong pelajar. Ide utamanya, menunya itu enak, mengetahui Otokopi dari teman kampus, serta tempat yang nyaman, pelayanan ramah, harganya juga murah. Responden yang ketiga bernama Rizky. Alasan responden memilih Otokopi yaitu karena telah mengenal barista dan direkomendasikan untuk mencoba mengunjungi Otokopi. Menurut responden, Otokopi memiliki harga yang standar dan sesuai dengan kantong pelajar. Otokopi selain memiliki tempat yang nyaman, juga memiliki pelayanan yang baik dan ramah. Ide utamanya yaitu mengenal barista, harga standar, tempatnya nyaman, dan pelayanan baik. Harganya sesuai kantong pelajar. Responden yang keempat bernama Nada. Alasan responden memilih Otokopi yaitu karena Otokopi termasuk coffee shop yang nyaman dan dekat dengan kampus, jadi lebih mudah untuk didatangi bersama teman-teman. Responden mulai mengenal dan mengetahui Otokopi dari media sosial, Instagram, dan TikTok. Pelayanan yang dimiliki cukup baik dan ramah, penawaran harga masih termasuk terjangkau dan tidak memberatkan mahasiswa. Ide utamanya yaitu tempatnya dekat dan nyaman, adanya promosi di sosial media, pelayanan yang baik dan ramah, serta harga yang masih terjangkau. Responden yang kelima bernama Riko. Alasan responden memilih Otokopi yaitu karena lebih luas dan nyaman untuk bersantai ataupun mengerjakan tugas. Yang kedua, karena telah mengenal barista dan direkomendasikan untuk mencoba mengunjungi Otokopi. Terus ada pelayanan yang dimiliki sangat baik dan ramah, serta penawaran harga masih termasuk terjangkau dan tidak memberatkan mahasiswa. Ide utamanya yaitu tempat nyaman dan luas, mengenal karyawannya, pelayanan yang baik, dan harga yang terjangkau.
Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Haris sebagai moderator. Terima kasih kepada Wanda Gayatri. Selanjutnya materi yaitu tentang kesimpulan dari wawancara ini yang akan disampaikan oleh Saudara Afdal Al-Farizi. Kepada Afdal Al-Farizi dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu kesimpulan dari wawancara. Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan kelompok kami, mendapat jawaban yang hampir sama dari semua responden. Untuk memilih otokopi 2 yaitu lokasinya yang mendekat dari kampus, harga yang terjangkau, lokasinya lebih besar dan dapat bercerita dengan bebas tanpa mengganggu orang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah Afdal berikan. Dengan berakhirnya penyampaian kesimpulan tadi, berakhir pula presentasi kita pada sore hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.